Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shalina Maisa Azara, nomor absen 32. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teks berita. Kalian tahu nggak sih teks berita itu apa? Teks berita adalah teks yang menjelaskan informasi atau kabar mengenai peristiwa, fakta, dan baru saja terjadi. Nah, tujuan dari teks berita ini adalah memberikan informasi faktual dan aktual kepada masyarakat agar masyarakat tahu mengenai apa saja atau kejadian apa saja yang baru saja terjadi di sekitar. Nah, teks berita tidak hanya berisi tentang kecelakaan saja loh. Ternyata teks berita juga berisi mengenai informasi teknologi, sosial budaya, ekonomi, atau yang lain. Nah, teks berita memiliki 6 unsur. Yang pertama adalah what, apa, menjelaskan peristiwa apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah where, di mana, menjelaskan latar tempat terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah when, kapan, menjelaskan kapan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Yang keempat adalah who, siapa, menjelaskan mengenai siapa saja yang terlibat di peristiwa tersebut, bisa pelaku, korban, ataupun saksi. Yang kelima adalah why, mengapa, menjelaskan alasan atau latar belakang mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana, menjelaskan proses atau kronologi terjadinya peristiwa tersebut. Sama seperti teks-teks pada umumnya, teks berita juga memiliki struktur loh. Struktur dari teks berita ada 3 dan tidak boleh terlewatkan. Yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita berisi mengenai informasi-informasi penting dan memuat 6 unsur berita tadi. Yang kedua, ada tubuh berita. Tubuh berita berisi banyak informasi dan penjelasan tentang informasi, dan juga terdapat jawaban atas bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Dan yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita berisi mengenai informasi yang kurang penting dan ekor berita ini bersifat tambahan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks berita. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baku, yaitu bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menerangkan tanggapan, perasaan, dan pemikiran. Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang berfungsi sebagai penghubung yang menandai keterangan waktu. Yang keempat adalah menggunakan konjungsi penerang, yaitu kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Yang terakhir adalah menggunakan kalimat langsung, yaitu kalimat yang mengutip pernyataan sama persis tanpa mengurangi atau menambah ujaran seseorang yang disampaikan. Nah, teks berita memiliki 5 jenis-jenis. Yang pertama adalah berita langsung. Berita langsung adalah berita yang berisi berita langsung yang memuat informasi terkini dan faktual. Berita langsung ini dibagi menjadi 2, yaitu hard news yang berarti berita penting, dan soft news yaitu berita yang mengisahkan kisah kemanusiaan. Yang kedua adalah berita opini. Berita opini adalah berita yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal. Yang ketiga adalah berita interpretatif. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang keempat adalah berita mendalam, yaitu berita yang dikembangkan melalui atau berdasarkan pendapat dari suatu peristiwa.
Dan yang terakhir adalah berita investigasi. Berita investigasi bisa mengenai penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber untuk mencari suatu kebenaran atau fakta tersembunyi. Nah, itu tadi materi mengenai teks berita. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.